datang di webinar series tentang AI yang kedua oleh ITB Center for AI. Jadi mungkin sebelum mulai saya perkenalkan dulu sedikit. Nama saya adalah Widya Wardana Diprawita. Saya adalah salah satu anggota di ITB Center for AI. Nah, kalau ITB Center for AI itu sendiri adalah pusat di ITB yang berdiri sejak Agustus 2019 dan diprakarsai oleh dosen-dosen berbagai disiplin ilmu dari berbagai fakultas yang kebetulan gemar ngoprek di bidang AI, Artificial Intelligence. Misinya sendiri adalah menghasilkan riset dan inovasi AI yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas riset AI di ITB sebagai kerjasama multidisiplin, meningkatkan kolaborasi di bidang AI antara ITB, industri, perguruan tinggi lain, pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri. Meningkatkan pengembangan edukasi AI, dan yang terakhir meningkatkan pemahaman aplikasi AI di masyarakat. Jadi kalau kemarin dari yang mendaftar ini kan banyak mahasiswa, banyak pemerhati AI, ada pengajar dari universitas lain, ada yang profesor, ada bahkan ada yang dari SMA. Kalau misalkan memang ada yang berminat melakukan kerjasama riset atau pendidikan dan lain sebagainya, nanti bisa menghubungi ITB Center for AI. Nah, kemudian pembicara kita kali ini itu adalah Mas Nugraha Priya Utama. Kalau dulu konon katanya waktu SMA atau kuliah sering dipanggil dengan nama Nugi, tapi kali ini lebih memilih dipanggil dengan nama Utama. Ya, kenapa milih Utama? Karena lebih jarang yang panggilannya Utama. Kalau Nugi sudah banyak katanya. Nah, mengenyam pendidikan sarjana di ITB dan magister dan doktoral di Departemen Computational Intelligence dan System Science dari Tokyo Institute of Technology dengan spesialisasi di bidang neuroscience, dan program ini merupakan kerjasama antara Tokyo Institute of Technology dengan National Center of Neurology dan Psychiatry Japan. Setelah tamat doktoral menjadi postdoctoral fellow di Precision and Intelligence Laboratory Yokohama selama 1 tahun antara 2009 hingga 2010. Kemudian bergabung dengan Denso IT Laboratory dari 2010 hingga 2012 untuk pengembangan image-based search engine dan driverless vehicle, kerjasama dengan Yahoo dan Toyota Motor. Jadi pengalaman di industrinya juga cukup kental ini ya, Mas Utama ini ya. Nah, kemudian sebelum balik ke Indonesia sempat menjadi akademisi dan menjadi dosen di UTM, University Technology Malaysia, selama 5 tahun antara 2012 hingga 2017, dan alhamdulillah sejak 2018 hingga sekarang itu bergabung dengan Stay ITB ya, kelompok keahlian informatika sebagai tenaga pengajar. Nah, selain sebagai pengajar, Mas Utama ini juga aktif ngoprek di bidang computer vision ya, dengan kasus-kasus dunia nyata. Ini nanti akan sharing ke kita semua pada kesempatan kali ini. Dan ya tentunya yang dipresentasikan ini adalah hasil oprekan Mas Utama yang dilakukan di informatika dan pusat AITB atau ITB Center for AI, yang merupakan hasil riset kerjasama dengan Prosa AI sebagai industrial partner dari pusat AITB. Oke, sebelum saya serahkan ke Mas Utama, bagi rekan-rekan yang nanti akan bertanya, itu bisa memanfaatkan fasilitas chat di Google Meet atau mungkin di YouTube ya. Kalau kebetulan ada yang join di YouTube, nanti bisa memanfaatkan fasilitas chat atau komen di situ gitu ya. Oke, sepertinya sudah bisa langsung kita mulai. Nah ini tapi mohon maaf, ini kok Muhammad Lukman is presenting ini. Bentar. Mas Muhammad Lukman mungkin bisa stop presenting dulu. Atau mungkin dari apa namanya?
Bu Mas Ayu mungkin bisa membantu ini supaya Mas Lukman. Oke, sip. Mangga silahkan Mas Utama, silahkan dapat dimulai presentasinya. Baik, terima kasih Pak Mas Doni. Ini suara saya jelas tidak? Jelas. Hanya ini sekarang di layar saya kok presentasinya kok bukan Mas Utama lagi ya? Oh. Udah bisa, udah. Oke. Udah bisa. Sip, ya. Bentar. Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Monggo. Baik, terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Doni atas penjelasan singkatnya tentang saya. Dan salam kenal untuk semuanya. Sekali lagi saya Utama. Dan sekaligus juga di momen ini, saya ingin memanfaatkan momen ini karena sebentar lagi Ramadan berakhir ya, untuk menyampaikan permintaan maaf buat semuanya. Dan semoga momen ini bisa mengeratkan kita semua agar gimana ya dapat bekerja sama, menerapkan keahlian masing-masing demi majunya teknologi dan kehidupan masyarakat kita. Dan seperti kita tahu, saat ini dunia sedang dirundung pandemi yang disebabkan oleh coronavirus infectious disease 2019 atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Nah, oleh karena itu, presentasi kali ini saya khususkan untuk pandemi yang disebabkan COVID-19 ini. Nah, seperti yang kita lihat di layar, judul presentasi saya adalah pemanfaatan AI, computer vision terutama, untuk monitor perilaku masyarakat pada masa pandemi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua saling bekerja sama agar kita bisa menang melawan COVID-19 ini. Baik, saya mulai dari yang simpel, yang awal-awal dahulu. Nah, kita sudah tahu bahwa apa itu COVID-19, kita ingin know the facts, apa itu COVID-19, yaitu suatu istilahnya penyakit baru ya, yang transmisinya itu secara utama itu dari manusia ke manusia lainnya. Jadi walaupun virus ini dapat bertahan pada benda mati, tapi virus ini dapat dimatikan dengan desinfektan dan cuci tangan yang benar dengan sabun. Nah, tujuan saya untuk merefresh, saya yakin bahwa kita semua sudah paham ini, tapi tujuan yang penting adalah saya punya 5 agenda. Tujuannya untuk menampilkan slide ini adalah supaya yang pertama, kalau kita sudah tahu apa yang kita hadapi, itu artinya kita akan lebih paham akan situasi dan bagaimana menghadapinya. Dan yang kedua, dengan pengetahuan dasar ini, kita jadi lebih bisa merasakan bagaimana menghargai sesama, menghargai bagaimana tenaga kerja kesehatan di lini depan berjuang melawan virus, pekerja pengirim barang yang membuat kita tetap di rumah karena bisa berbelanja secara online, dan juga kita pun jadi lebih bisa merasakan kesusahan sesama yang harus bekerja di luar rumah dalam situasi seperti sekarang. Jadi semoga kita semua selamat dan terlindungi dari bahaya yang sedang kita hadapi ini. Nah, selain itu, jika kita sudah paham situasinya, kita dapat lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dan yang keempat, ini akan membuat kita bisa fokus untuk hidup in the present. Jadi, dan kita bisa juga fokus merencanakan masa depan, menyebarkan rasa positif dan semangat ke semua kenalan kita, bahwa kita pasti mampu bertahan selama mengikuti rambu-rambu baru yang ada di lingkungan kita. Dan yang terakhir, yang paling penting, adalah agar kita semua, kita mulai lagi untuk berpikir tentang sesama, dan merencanakan bagaimana bisa membantu, terutama dengan keahlian kita masing-masing. Nah, Pak Utama, maaf. Ya, Bu. Kayaknya presentnya di stop dulu terus present ulang, Pak. Banyak yang nggak bisa akses slide-nya. Oh iya, maaf. Saya matikan dulu ya. Oke, stop. Saya stop dulu. Sudah stop ini, Bu? Sudah. Sudah ya, saya present lagi ulang. Sekarang bagaimana? Apakah sudah melihat? Ya. Saya lanjut aja ya dari slide ketiga ini. Sudah tampil, Mas Utama. Oke, alhamdulillah. Saya ini ya. Nah, sekali lagi, dalam rangka untuk mengingatkan semuanya, terutama diri saya pribadi, jadi agar kita semua terjaga dari virus,
apa yang dapat kita lakukan sebagai individu? Yang pertama nih, di sini kita lihat, rajinlah cuci tangan, yang biasanya cuci tangan jika dari kamar mandi dan wudhu saja misalkan, saat ini mungkin prosesnya dipersering, mau makan, kita minimal kita wajibkan cuci tangan, walaupun kita makan menggunakan alat bantu ya. Lalu tutup mulut saat batuk, lebih baik jika menggunakan siku bagian dalam, jangan ditutup dengan telapak tangan, karena kemungkinan besar telapak tangan akan menyentuh benda-benda yang lain, dan tentu pakai masker lebih baik. Nah, misalkan yang ketiga, jangan menyentuh mata, mulut, hidung. Nah, ini hal-hal yang ini nih, yang sering kita lakukan, apalagi kalau kita sudah kecanduan gigit jari ataupun ngupil, itu waspada. Sekarang kenikmatan itu tuh bisa berakibat fatal. Dan yang keempat, kita harus jaga jarak dengan orang lain apabila terutama dengan mereka yang terkena COVID. Kurangilah berbagi droplets dengan orang lain. Jikalau tidak bisa dihindari, ya pastikan berbagi dropletlah dengan orang-orang terdekat saja dan yang dipastikan sehat. Nah, yang kelima ini mungkin yang sangat membantu, ya kita harus mulai rajin ngelap-ngelap, kalau bisa dengan disinfektan, benda-benda yang sering kita pegang seperti pintu, pegangan pintu, meja, dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaan, bisakah kita disiplin menjalankan hal tersebut? Ya, mudah-mudahan secara bertahap kita semua mampu melakukannya. Nah, sebagai makhluk sosial, kita punya tetangga, kita punya sesama, maka yang wajib kita lakukan adalah seperti slogan ini. Yang pertama, be supportive, yang artinya kita sebagai individu, sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong, harus saling mendukung program-program yang diajarkan oleh para ahli, seperti hal-hal sebelumnya, seperti yang di slide sebelumnya, semisal kalau diminta untuk jaga jarak dan jangan berkerumun, ya maka lakukanlah. Yang kedua, be careful, bahwa selain saling dukung, kita tetap harus waspada dan mendukung secara tidak membabi buta. Jadi tetap berhati-hati sesuai dengan arahan ahlinya. Yang ketiga, be alert, atau selalu waspada atas segala kejadian dan hal yang mungkin terjadi. Jadi bersikap waspada bukan berarti kita menolak semua hal yang datang ke kita, tapi selama sudah sesuai dengan arahan dan ahli, maka ikutilah itu. Dan yang keempat, be kind, ini berbuat baiklah kepada semua seperti yang biasa kita lakukan. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting, bersiaplah untuk menghadapi COVID-19 ini. Perbanyaklah pengetahuan tentang COVID, apakah itu, bagaimana dia menyebar, dan bagaimana menangkal dan membasminya. Nah, untuk area yang lebih luas, jadi ingatlah hal dasar seperti ini. Yang pertama, berdiam diri di rumah itu menyelamatkan kita semua. Jadi intinya adalah lebih baik tetap di rumah. Jikalau perlu keluar rumah, maka hanya untuk hal yang wajib. Misalkan mendapatkan barang kebutuhan pokok dan penting, mencari perawatan kesehatan, merawat orang lain, menyediakan layanan kritis. Dan kalau tadi yang ideal itu berada di rumah, tapi kalau kita harus berada di luar, maka kita wajib menjaga keselamatan kita, yaitu dengan kerap mencuci tangan, jangan sentuhan muka, jangan sentuh muka kita, lalu kalau batuk ya kita tutup dengan masker, dan yang juga penting adalah selalu jagalah jarak sekitar 2 meter dengan sesama. Nah, ini satu lagi tentang masker. Untuk masker tidak perlu sampai wajib pakai masker yang keren-keren seperti N95. Biarkanlah N95 ini untuk tenaga kerja kesehatan yang berhadapan langsung dengan virus. Bagi kita-kita yang tidak berhadapan langsung dengan virus ini, cukuplah pakai masker biasa, buatan rumah pun tidak apa. Pokoknya kita pakai masker agar mencegah kita menulari orang lain, terutama buat para OTG, orang tanpa gejala, agar tidak menulari orang lain. Nah, untuk skala regional, pemerintah juga sudah mengeluarkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang merupakan aturan pemerintah yang lebih ketat dari sekedar social distancing. Jadi yang intinya sekolah dan kerja diliburkan, lalu kegiatan mengundang keramaian juga dibatasi, termasuk kegiatan keagamaan, sosial budaya, dan sejenisnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mematuhinya. Lalu selain itu, PSBB juga membatasi beroperasinya transportasi umum dengan arahan yang beroperasi tetap mematuhi keamanan terkait virus ini, seperti tidak berdekatan, memakai masker dan sejenisnya. Nah, tetapi layanan penting seperti pasar, supermarket, pom bensin, rumah sakit dan klinik, jasa keuangan tetap jalan seperti biasa dengan mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.
Nah, sekarang kita sudah mulai mendengar pemerintah mulai berwacana untuk melakukan pelonggaran atas PSBB. Nah, bagaimana ini? Nah di sini COVID dan pelonggaran PSBB ini akan berdampak pada perilaku dan aktivitas masyarakat yang akan menimbulkan standar baru atau new normal yang bisa kita kenal itu. Nah, dari sini saya ingin sedikit mungkin mengingatkan ataupun memprediksi berdasarkan pelajaran, bukan berdasarkan ilmu yang menurut Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP, adanya COVID-19 ini akan membuat masyarakat akan banyak beraktivitas pada areanya masing-masing. Jadi mobilitas jarak jauh antar daerah dan kota akan berkurang. Jadi mungkin kendaraan yang mendukung mobilitas mikro seperti sepeda, skuter, skateboard, becak di sini dan sejenisnya akan semakin banyak digunakan. Karena mobilitasnya yang jarak dekat inilah tidak disarankan bagi masyarakat untuk menggunakan kendaraan bahan bakar dari fosil, karena ya kita kebayang saja pergi jarak dekat pakai mobil, sudah cari tempat parkirnya susah, terkena kemacetan, membuat polusi dan hal buruk lainnya. Jadi mungkin pemerintah mungkin perlu mulai berpikir untuk merancang peraturan terkait hal ini ya. Jadi detail tentang hal ini mungkin akan dibahas pada webinar yang lain. Nah, sini untuk yang terkait dengan manusianya, apa yang menjadi new normal? Yang pertama mungkin akan banyak kita yang keluar dengan menggunakan jaket atau baju lengan panjang, jadi sebagai pelindung. Maaf, ini saya gunakan ini saja. Jadi sebagai pelindung dari droplet yang berada di sekitaran. Lalu masker, seperti ini akan biasa kita lihat di masyarakat kita. Ini transaksi non-online, non-tunai akan lebih dianjurkan, dan masyarakat akan semakin melakukan hal tersebut. Nah, terakhir, ini 1 meter, ini anjuran dari UNICEF. Jadi, kita harus saling jaga jarak ketika berada di luar rumah. Nah, yang ini mungkin perlu kita tegaskan lagi kepada masyarakat kita, soalnya di beberapa media diberitakan bahwa masih banyak terjadi kerumunan di supermarket karena membeli barang-barang kebutuhan lebaran seperti baju dan lain-lain. Jadi mungkin kita semua atau mungkin pemerintah atau pihak manajemen suatu kawasan bisa mengeluarkan suatu protokol wajib yang berlaku wajib, yang wajib dilakukan oleh supermarket tersebut. Jadi penyuluhan kepada masyarakat atas pentingnya menjaga jarak juga perlu ditingkatkan, mungkin seperti itu ya. Nah, tadi sekilas tentang bagaimana efek COVID, tentang COVID dan bagaimana efeknya. Sekarang saya ingin masuk ke wacana berikutnya, yaitu apa yang dapat AI Vision lakukan untuk membantu kita, terutama terkait dengan new normal ini, baik di indoor, seperti di sekolah, perkantoran, tempat keagamaan, bandara, halte, stasiun kereta, ataupun perpustakaan, maupun di outdoor, seperti di taman, di jalanan, di sarana fasilitas olahraga, atau di tempat-tempat wisata lainnya. Nah, sebelum masuk lebih dalam, saya ingin sedikit mengenalkan apa itu AI Vision. Jadi tadi karena pendengarnya beragam, mulai dari anak SMA sampai profesor, jadi harap maklum. Secara singkat saya ingin menjelaskan bahwa AI Vision atau yang biasa kita kenal dengan computer vision, yaitu bagian dari artificial intelligence yang melatih komputer untuk melakukan interpretasi atau menafsirkan dan juga memahami hal-hal yang terkait dengan visual dan atau penglihatan manusia. Nah, computer vision ini menggunakan image digital yang didapatkan bisa dari digital kamera atau video, dan dengan model berbasis deep learning sebagian besar ya, mesin yang kita bisa membuat model yang dapat kita latih secara akurat untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi atas suatu objek dan bahkan bereaksi atasnya. Jadi intinya sebagian besar dari computer vision ini adalah memiliki tujuan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh manusia secara visual. Nah, mudahnya ada 3 langkah dasar yang selalu ada pada computer vision, yaitu
acquiring image atau mengkoleksi gambar, memperoleh gambar, lalu memproses gambar tersebut, dan diakhiri dengan memahami gambar atau melakukan interpretasi atas gambar yang kita tangkap. Nah, setelah secara general kita memahami arti computer vision, saya ingin lanjut, maka salah satu hal yang paling mungkin dilakukan dengan memanfaatkan computer vision adalah monitor perilaku masyarakat. Jadi baik di indoor maupun di outdoor. Seperti apakah mereka memakai masker atau tidak, apakah mereka berkerumun atau tidak, apakah mereka menjaga jarak seperti ini, apakah mereka batuk sembarangan, mencuci tangan, melakukan estimasi jumlah orang yang berada pada suatu lokasi, lalu bagaimana mereka berinteraksi antar sesama, bagaimana kita mampu mengukur temperatur secara otomatis, atau bahkan kita juga dapat melakukan dengan bantuan computer vision, kita dapat melakukan monitoring terhadap pergerakan kendaraan, kepadatan lalu lintas, mengestimasi usia, emosi, identitas, dan hal lainnya. Maaf, apakah baik-baik saja? Mas Suni masih baik ya suara saya? Masih Mas. Masih. Nah, oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang lebih lapangan ya. Jadi sekali lagi, saya seperti yang Mas Suni juga sudah bilang, saya di sini hanya memberi contoh hasil yang kami lakukan di Informatika dan Pusat AI, ITB, yang merupakan hasil riset kerjasama dengan Prosa.ai, yang merupakan partner industri dari Pusat AI ini. Nah, yang pertama adalah model berbasis AI untuk melakukan Vehicle Classification and Counting, digabung dengan VCC, digabung dengan License Plate Recognition atau LPR, dan Illegal Parking. Nah, ini pemanfaatannya dapat digunakan di indoor maupun di outdoor. Jadi di indoor misalnya untuk pengaturan jumlah kendaraan yang sudah masuk lahan parkir atau suatu pusat perbelanjaan, melihat apakah mereka membeli bahan bakar, misalkan di CSPBU ya, membeli bahan bakar sesuai dengan peruntukannya, lalu apakah kendaraan yang mengisi bensin itu memakai bahan bakar yang bersubsidi atau tidak. Nah, itu dapat digunakan juga untuk misalkan melakukan survei otomatis terkait penggunaan bahan bakar di lapangan. Nah, lalu yang untuk illegal parking ini untuk Vehicle Classification and Counting, kita juga bisa menggunakannya untuk secara otomatis pengaturan parking, lahan parkir yang secara tidak langsung berpengaruh pada pengukuran dan pengaturan pengunjung, suatu misalnya pusat perbelanjaan. Jadi agar keamanan dan kenyamanan tetap terjaga selama berbelanja. Nah, di sini dan pemerintah juga secara otomatis dapat memantau kepadatan lalu lintas, memberikan amaran atau bahkan sanksi kepada mereka yang melanggar seperti parkir tidak pada tempatnya dan sebagainya. Nah, bagaimana kami membangun model ini? Secara garis besar seperti ini alurnya. Network yang kami gunakan ini adalah TinyYOLO versi 3. Apa itu TinyYOLO versi 3? Secara detail nanti bisa dicari di internet. Nah, TinyYOLO versi 3 ini kami modifikasi, kami latih dengan dataset dari berbagai macam kendaraan, dengan tipe dan yang sudah kami beritahu namanya dan berapa nomor plat kendaraannya. Nah, di sini alur inferensinya untuk VCC relatif lebih gampang ketika kita mendapatkan input dari misalkan CCTV, di situ kita detect kendaraannya, lalu kendaraan tersebut kita klasifikasikan tipenya apa dan berapa jumlah kendaraan tersebut dengan yang bertipe sama yang sudah melalui suatu ruas jalan misalkan. Nah, untuk LPR atau License Plate Recognition, deteksi plat nomor, serupa dengan VCC, yaitu kita detect vehicle-nya dahulu, kendaraannya, lalu habis selesai kita mendeteksi kendaraan, kita deteksi plat nomornya. Nah, deteksi plat nomor itu kita masukkan ke suatu model baru atau biasa dikenal dengan sebutan OCR untuk mendapatkan berapa plat nomor tersebut. Jadi misalkan dari image di CCTV kita bisa keluar angka plat nomornya misalkan D1234
APC seperti itu misalkan. Nah, yang ketiga untuk illegal parking atau ILP di sini. Jadi yang pertama adalah kita men-set area. Nah, di sana ketika ada kendaraan yang masuk area yang kita setting, nah di situ CCTV akan melakukan clocking atau penghitungan timing. Jadi di situ kita akan start stopwatch, lalu kita memberikan status berapa lama apakah mobil yang berhenti di suatu area tersebut sudah melanggar batas waktu maksimal untuk dapat parkir atau berhenti di area yang kita maksudkan. Nah, mungkin untuk jelasnya kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini sebelah kiri ini untuk yang VCC. Nah, ini di mana kotak biru adalah kendaraan yang terdeteksi sesuai dengan jenisnya. Jadi ini kotak biru, kotak kuning ini dideteksi jenis kendaraannya seperti apa. Nah, terus di sini ada garis biru atau kita sebutnya sebagai counting line, sebagai counter. Nah, jadi di sini ada berapa kotak biru yang sudah melalui garis. Jadi di sini kita bisa mengestimasi kepadatan kendaraan yang sudah melalui ruas jalan tersebut. Nah, di sini hasil model yang kami bangun ini mengklasifikasikan kendaraan ke dalam 4 tipe, yaitu mobil, sepeda motor, bus, dan truk, karena ini yang rata-rata banyak ada di Indonesia. Nah, berikutnya tentang LPR di sini. Nah, di sini dari inputan CCTV kita beri suatu area, ini yang berwarna hijau. Nah, untuk semua kendaraan yang masuk ke dalam area hijau ini kita akan secara otomatis plat nomornya akan terdeteksi. Jadi di sini ini plat nomor di samping-samping kanan ini, maaf terlalu kecil. Nah, seperti itu. Nah, untuk illegal parking tadi penjelasannya, ini kita setting di CCTV kita, ini adalah area yang dilarang untuk parkir. Nah, dari sini kita memberikan istilahnya bounding box untuk kendaraan-kendaraan yang berhenti di area yang kita inginkan ini, yang berwarna merah muda ini. Nah, kita bagi menjadi 3, yang berwarna hijau adalah kendaraan dengan tag berwarna hijau, berwarna kuning, dan berwarna merah. Maknanya apa? Yang berwarna hijau itu mereka masih relatif sebentar baru masuk ke area tersebut, sedangkan yang kuning mereka sudah cukup lama, kendaraan ini sudah cukup lama berada di area yang kita tidak inginkan, tetapi waktunya masih dalam rentang waktu yang diizinkan. Nah, sedangkan yang merah ini tandanya kendaraan tersebut sudah terlalu lama berada di area yang kita setting tadi. Nah, di sini mungkin penerapannya ya kalau kita ingin memberikan himbauan atau sanksi terhadap pelaku pelanggaran, kita bisa mengkaitkannya dengan license plate recognition, sehingga kita bisa melakukan sanksi secara otomatis atau ya dan seterusnya. Nah, berikutnya, ini tadi kendaraan, berikutnya kita mulai masuk, mudah-mudahan waktunya masih panjang ya Pak Doni ya, atau harus buru-buru Pak? Silahkan Mas, masih waktunya masih nggak masalah. Oke, masih. Jadi yang berikutnya ini model yang kedua ini terutama terkait dengan orang. Di sini kita membuat model monitoring terhadap orang-orang yang tidak menggunakan masker. Jadi tujuannya dibangunnya model deteksi masker ini yang digabungkan dengan rekognisi wajah adalah untuk mengantisipasi jikalau setelah PSBB dilonggarkan masih banyak masyarakat yang berkeliaran tanpa memakai masker dengan baik, maka pemerintah atau mungkin pihak manajemen suatu kawasan dapat memberikan himbauan atau melakukan tindakan lebih lanjut terkait hal tersebut ya. Nah, di sini secara garis besar bagaimana kami membangun model AI kami ini. Yang pertama, sebagai informasi kita menggunakan network yang biasa dikenal dengan sebutan single shot detector. Jadi arsitekturnya sudah fix ya, yang digabungkan dengan Deep CNN, Convolutional Neural Network. Lalu kami istilahnya kami training network kami dengan dataset yang berisi puluhan, ratusan ribu bahkan wajah-wajah lokal Indonesia dan atribut-atributnya yang ada seperti menggunakan masker atau tidak. Lalu setelah kita training, alur inferensinya akan seperti ini. Jadi ketika kita mendapatkan inputan dari video atau kamera atau dari CCTV,
Pertama, kami akan mendeteksi wajah yang terekam dalam CCTV tersebut, lalu kita lakukan klasifikasi mukanya, apakah dia menggunakan masker atau tidak. Selanjutnya, bagi yang tidak menggunakan masker, maka akan dikonekkan dengan suatu database wajah siapa itu. Jadi namanya siapa bisa kita deteksi, siapa-siapa yang tidak memakai masker dapat kita ketahui dengan jelas. Nah, mungkin lebih jelasnya kalau kita melihat langsung video demo hasil model kami. Nah, di sini ini jadi warna merah itu adalah orang yang tidak memakai masker, warna hijau adalah orang yang memakai masker. Nah, di sini nanti untuk orang yang berwarna merah, ini ada tulisan unknown. Ini unknown karena memang kita tidak mengkaitkannya dengan database kependudukan atau database. Kita tidak tahu siapa nama orang tersebut. Jadi asumsinya kalau kita sudah tahu, punya data nama tersebut siapa, kita bisa labelkan namanya siapa. Jadi di sini warna hijau, ini warna hijau, warna merah ini tidak tahu siapa. Nah, ini namanya, lalu di sini adalah nah, ketika mereka memakai masker, maka berubah menjadi hijau. Seperti itu, lebih kurang seperti ini. Jadi ini kesalahan-kesalahan tetap terjadi, misklasifikasi tetap terjadi, tapi kami tetap istilahnya melakukan improvement atas model yang kami bangun. Terakhir, ini model video demo ini sudah relatif sedikit lama kita buatnya. Nah, yang terakhir, kita sudah model yang kita bangun ini pun sudah bisa mampu mendeteksi masker-masker yang digunakan oleh para tunarungu ya, yang membaca untuk yang agar walaupun menggunakan masker kita masih bisa mendeteksi pergerakan bibir sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar. Tapi yang terakhir yang belum kami bisa deteksi itu adalah ketika kami menggunakan foto Instagramnya Kang Emil memakai masker berbentuk istilahnya bibir dan hidung Syahrini. Nah, itu tampak kami belum bisa mampu mendeteksi masker-masker seperti itu. Tetapi masker-masker yang lain yang bukan merupakan bentuk wajah dari seseorang ataupun wajah kita sudah mampu mendeteksinya. Nah, jadi di sini nah ini pun ketika Bapak ini tidak menggunakan masker dengan baik, pakai masker tapi yang ditutupi adalah lehernya, maka kita mengklasifikasikannya sebagai tidak menggunakan masker. Nah, jadi hal-hal seperti ini sudah kita mampu lakukan. Mungkin bisa dimanfaatkan lebih lanjut di bandara, di stasiun. Nih, jadi kita, nah begitu. Begitu ya. Berikutnya, selain deteksi masker, kita juga membuat model untuk melakukan estimasi jarak dan jumlah manusia, jadi jarak antar mereka ketika ada kerumunan atau ada keramaian, ketika di outdoor, ataupun di indoor ya, di supermarket atau gimana, apakah mereka menerapkan social distance atau tidak. Kita juga sudah membuat modelnya. Bagaimana model ini kami buat? Nah, sekali lagi, networknya sekarang sedikit berbeda, kita menggunakan TinyYOLO versi 3, dan datasetnya ya dataset manusia tadi, dengan ditambahi atribut jarak antar mereka, jadi kita melakukan estimasi kedekatan mereka. Nah, alur inferensinya kita mendeteksi kepala. Jadi kita alur inferensinya inputan dari CCTV atau kamera, kita detect kepala setiap orang tersebut, lalu dari kepala tersebut kita hitung berapa jumlahnya dan kita estimasi berapa jarak antar mereka. Nah, jadi harapannya mereka walaupun mereka di luar, tapi kita masih bisa memantau apakah mereka tetap melakukan social distancing dalam jarak aman atau tidak. Nah, untuk video demonya hasil ini, di sini ada 2. Ini salah satu contoh, kita ambil contoh di suatu pusat perbelanjaan di luar negeri. Nah, di sini kita menggunakan model kita, lalu kita lakukan inferensi. Yang berwarna hijau ini adalah orang-orang yang kita estimasi jaraknya masih aman. Jadi dalam frame ini kita hitung, kita atas, bentar,
Maaf, saya ulangi kenapa tidak keluar ya. Jadi sekali lagi, jadi jumlah di pojok kiri atas, jumlah manusia yang terekam dalam frame tersebut berapa, lalu berapa jumlah grup atau kerumunan, ini yang warna-warna merah ini yang berbahaya, yang terbentuk karena aktivitas tersebut. Baik ya, berikutnya selain itu, kita juga sudah membuat model tentang people tracking, jadi monitoring terhadap pergerakan manusia secara umum, atau biasa kita sebut sebagai people tracking ini. Jadi harapannya setiap manusia yang terpapar pada CCTV atau kamera akan bisa kami ikuti, bisa kami trace kembali orang tersebut bertemu atau berpapasan dengan siapa saja. Jadi misalkan kalau kita mengetahui ada orang yang terkena COVID berkeliaran, setidaknya kita bisa tracking orang tersebut bergerak di mana saja, lalu dia berhubungan dengan siapa saja atau melakukan kontak dengan siapa saja, sehingga kita bisa istilahnya memantau penyebaran ataupun bagaimana proses penularan ini terjadi. Nah, bagaimana kita membangunnya? Membangunnya networknya kita pakai YOLO versi 3 ditambah tracker dengan dataset, kita pakai dataset yang ada di internet ditambah dengan video motion analysis kita sendiri. Jadi alurnya image dari CCTV masuk, kita lakukan deteksi objek, lalu kita buat people tracking. Nah, hasilnya seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini ceritanya kita memiliki rekaman video di pusat perbelanjaan. Setelah kita integrasikan dengan model people tracking yang kami bangun, maka pada video tersebut akan secara otomatis kami berikan kotak biru sebagai tanda bahwa itu adalah manusia, jadi objek deteksinya itu, lalu kami tambahkan mekanisme tracking pada setiap manusia yang terdeteksi. Jadi kotak warna putih. Jadi ini ada dua, sengaja kami tampilkan dua warna, walaupun tidak user friendly, tapi minimal saya bisa menjelaskan dengan lebih pasti. Jadi di sini setiap kotak yang berwarna putih itu kami beri unique ID, jadi disertai dengan beberapa yakin model yang kami bangun melakukan tracking terhadap individu tersebut. Harapannya ketika misalkan seseorang keluar dari frame video yang kami rekaman kami, dan kembali masuk lagi, ID-nya tetap sama, identitasnya tetap sama. Itu harapan kami. Jadi setiap individu yang terekam itu memiliki satu unique ID yang sudah kita generate. Nah, berikutnya selain itu ini ada beberapa banyak ini untuk memonitor temperatur atau suhu badan seseorang. Ini kami bangun dengan Tiny YOLO versi 3. Ya, kami latih dengan dataset gambar-gambar manusia. Lalu kami di sini menggunakan infrared kamera. Kita estimasi temperatur wajahnya berapa. Jadi pembacaan dari thermal kamera ini kita tampilkan pada wajah orang yang terdeteksi. Jadi ini screenshotnya lebih kurang seperti ini. Kami belum membuat video demonya. Lebih kurang seperti ini. Nah, di sini ini hasil dari thermal kamera. Nah, di sini adalah kita tampilkan berapa temperatur dari wajah dari orang tersebut. Tapi ini foto dari thermal kamera. Tapi sebetulnya kita bisa menampilkan foto tersebut untuk foto yang yang RGB seperti ini, foto optik seperti biasa. Nah, tadi temperatur sudah. Nah, berikutnya untuk face analytics, di mana model face analytics, di mana kita ingin mendeteksi wajah yang terekam, kami keluarkan informasi terkait dengan identitas atau nama, usianya, jenis kelamin, dan emosi yang terpancar dari ekspresi wajahnya. Nah, bagaimana kami membangunnya? Nah, di sini kita menggunakan network SSD, yang single shot detector, dan Deep CNN. Datasetnya sekali lagi tetap image of person face, dan atribut-atribut datanya seperti nama, jenis kelamin, dan seterusnya. Lalu alur inferensinya cukup simple, jadi untuk deteksi wajahnya yang terekam kamera, lalu dari hasil deteksi wajah tersebut kami analisa wajah sesuai dengan informasi terkait nama, usia, kita estimasi usianya. Jadi usia ini bukan bukan istilahnya template matching atau kita mencari identitas lalu kita cari umurnya, bukan seperti itu, tapi kita melakukan estimasi
wajah yang berada di kamera ini lebih kurang usianya berapa. Jadi datanya kita dapatkan dari database namanya, tetapi usia, emosi, jenis kelamin kita estimasi dari model yang kita bangun. Nah, untuk gampangnya kita lihat video demonya sama-sama. Nah, di sini video demo ini direkam secara real time dengan menggunakan webcam. Nah, di sini ada nama, di sini ada tulisan Budi, gendernya apa. Warna biru ini sebetulnya untuk menunjukkan bahwa gender tersebut adalah laki. Dan di sini ada perubahan emosi, apakah dia netral, apalagi ya, netral, happy, sad, angry, dan fear, dan surprise. Jadi ada 6 tipe emosi yang kita estimasi. Jadi apa hubungannya dengan COVID-19, COVID-19? Jadi secara tidak langsung kami ingin melihat bagaimana kondisi emosi setiap penduduk yang terekam oleh kamera. Apakah ada yang marah, ada yang sedih, atau jenis emosi yang lainnya. Jadi selain itu, selain COVID-19, mungkin video ini juga dapat digunakan untuk menggantikan survei kepuasan pelanggan pada area customer service, di mana secara otomatis kita dapat mengekstrak apakah pelanggan yang bicara dengan kita itu ekspresinya senang atau tidak. Nah, dengan pengetahuan ini, maka kita pihak yang berkepentingan dapat melakukan tindakan lebih lanjut. Agak saya percepat ya, karena masih relatif sedikit banyak. Nah, di sini untuk action detection ini model yang kami gunakan untuk mendeteksi aksi manusia yang terekam dalam video. Jadi untuk saat ini masih terus berkembang untuk action detection ini. Untuk saat ini model kami baru dapat memprediksi mendekati sekitar 100 jenis aktivitas manusia, dan di antaranya itu kita mampu mendeteksi perihal cuci tangan dan batuk atau bersin. Jadi tujuan kami dalam membangun model ini adalah agar kami secara otomatis dapat melakukan analisa terhadap aktivitas manusia yang terekam dalam kamera, sehingga diharapkan kami dapat mengawasi tindakan-tindakan berbahaya ataupun tindakan yang kami harapkan dilakukan oleh manusia tanpa perlu mengawasinya terus-menerus. Jadi secara arsitektur, bagaimana kami membangunnya? Kami menggunakan network YOWO atau You Only Watch Once kalau nggak salah, dan kami melatihnya dengan video yang berisi suatu tindakan atau aksi tertentu, di mana alur inferensi yang kami lakukan adalah dari video yang terekam, kami ambil frame-nya secara berurutan, lalu kami lakukan deteksi terhadap aksi yang berada dalam kumpulan frame tersebut. Di prosesnya seperti ini. Nah, mungkin video demo akan dapat membantu lebih paham. Nah, ini di sini aktivitas apa yang terekam. Ini kami ambil dari cuplikan dari video-video yang beredar di YouTube. Kami ambil, lalu kami coba analisis menggunakan model yang kami bangun. Nah, misalkan ini untuk picking fruit. Nah, seperti ini. Aktivitas picking fruit, lalu ya error masih tetap terjadi. Nah, ini stretching leg sama yoga, ada suatu hal yang, ini aktivitas yang berkaitan ya, jadi tidak kita asumsikan sebagai hal yang salah. Nah, ini membuat pizza. Ini sudah secara otomatis bisa kita deteksi orang ini sedang apa yang di dalam video. Lalu, bentar ya, kita nikmati saja video demonya. Ini making pizza, meletakkan apa? Nah, ini aktivitas cuci tangan, kita sudah bisa mendeteksinya secara langsung, otomatis. Ya, walaupun masih ada ketika kejadian seperti ini mengambil sabun itu dideteksi sebagai, nah ini untuk apakah dia minum. Nah, ini deteksi batuk atau bersin sudah bisa kita deteksi. Nah, untuk berikutnya, kayaknya ini yang terakhir dari kami. Nah, bagaimana jika semua model AI models ini digabungkan? Ya, bagaimana jika keseluruhan AI model tersebut kita satukan dalam dashboard? Ya, hasilnya seperti ini. Aduh, maaf suaranya putus-putus. Mudah-mudahan terbayang bagaimana model ini digabungkan dan kita dapat memanfaatkannya untuk
untuk keperluan kita. Di sini tadi ya, yang people tracking, people counting, dan kerumunan. Ini di dalam lobi hotel misalkan, apakah mereka terlalu dekat atau tidak. Nah, jadi begitu Pak Mas Doni. Tapi sebagai himbauan dan sekaligus penutup presentasi kali ini, saya ingin menyampaikan tetaplah kita sebagai manusia Indonesia untuk yang pertama memperhatikan orang lain, jaga perilaku. Lalu yang kedua, teruslah berkomunikasi dengan sesama, baik melalui telepon maupun media sosial yang ada. Jadi yang ketiga, buatlah suatu grup atau wadah komunikasi berbagai kalangan, misalkan seluruh anggota RW, agar selalu tetap terjaga hubungan silaturahmi dan sifat saling membantu. Yang keempat, selalu perhatikan orang di sekitar kita, siapa yang perlu bantuan, mudah-mudahan kita bisa membantunya. Dan yang terakhir, yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita mulai menyebarkan berita-berita positif, kurangi menyebarkan hal-hal yang menakutkan tentang COVID-19, yang belum tentu benar juga. Jadi, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara menangani virus corona, dan juga kita sudah minimal dari sisi saya, keahlian saya sudah bisa membantu computer vision, hal apa yang bisa kita bantu dengan menggunakan computer vision. Jadi kalau kita tetap melakukan hal tersebut, insya Allah saya ingin itu betul-betul ingin memastikan di sini bahwa jika kita semua bersatu melaksanakan apa yang sudah diajarkan, pasti insya Allah Indonesia kita bisa menang, Indonesia pasti menang dan mampu melalui pandemik ini dengan baik. Jadi kita tetap terus semangat. Sepertinya sekian presentasi saya Pak Doni, Mas Doni. Terima kasih banyak kesempatannya. Baik, terima kasih sekali Mas Utama, menarik sekali. Ini kalau saya sih curiga nanti sore yang buka puasa banyak yang pesen pizza ini sepertinya. Oke, mohon izin Mas Utama, presentasinya bisa di stop dulu supaya kita bisa masuk ke sesi berikutnya untuk diskusi tanya jawab. Baik Mas. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya mohon izin menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berhasil dihimpun. Ya, udah tampil Mas Utama, bisa melihat juga? Oh, sudah. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Pak Ahmad Harimawan. Apa bedanya dengan CCTV yang sudah dilengkapi dengan aplikasi object detection? Silahkan Mas Utama. Apa bedanya dengan CCTV yang sudah dilengkapi dengan jujur saya nggak paham pertanyaannya Mas Doni. Jadi apa bedanya CCTV dengan CCTV tanpa object detection dengan CCTV dengan object detection mungkin ya? Mungkin kalau asumsi saya ini pertanyaannya kan ada beberapa CCTV itu tuh yang sudah dilengkapi dengan deteksi kalau ada orang. Nah, ini dibandingkan dengan hasil riset Mas Utama ya. Kalau jelas yang punya Mas Utama jelas lebih kompleks ya.
Tapi monggo silakan dielaborasi. Nah, oke. Jadi di sini ini terima kasih Pak Ahmad pertanyaannya. Di sini lebih kepada kita selain kita ingin menunjukkan bahwa kita warga Indonesia itu sudah banyak mampu bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi istilahnya apa ya? Bedanya adalah ya kita bisa untuk CCTV biasa kita bisa menambahkan satu model khusus yang terkait dengan object detection ini, sehingga mungkin dibandingkan dengan CCTV yang sudah terintegrasi sebelumnya, akurasinya bisa lebih baik yang kami menggunakan model ini karena kami terus mengembangkannya, dan juga mungkin apa ya, mungkin tidak terlalu, mungkin dari sisi cost tidak terlalu mahal, mungkin seperti itu yang bisa saya jawab Pak Mas Doni. Oke, baik Mas Utama. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mas Dwi Marendra. Ini ada pertanyaannya 2A dan 2B ini. Oh iya. Yang A, untuk kondisi ideal penerapan VCC dan LPR di suatu tempat, device apa saja yang harus disiapkan dalam penerapan AI? Bagaimana minimum spesifikasinya? Kemudian pertanyaan B, berapa tingkat akurasi penerapan VCC, LPR dan ILP? Mangga, Mas Utama. Nah, di sini baik baik Mas Doni, sebentar ya saya lihat lagi. Nah, untuk yang pertanyaan pertama Mas Dwi, nah di sini device apa yang harus disiapkan dalam penerapan AI? Yang pertama ya sudah tentu CCTV-nya ya Mas ya. Bagaimana minimum spesifikasinya? Terus terang untuk seberapa paling kecil yang bisa kami deteksi, kami sedang berusaha untuk meningkatkan model yang kami buat untuk bisa mendeteksi sekecil mungkin, tapi untuk saat ini untuk yang frame yang tadi seperti kita lihat di presentasi, untuk layar-layar yang misalkan di sekitar resolusi 360 pixel layarnya itu kita sudah mampu mendeteksi VCC, dan untuk LPR mungkin selama kita bisa melihat nomor kendaraan tersebut, plat nomor tersebut dengan baik ya, manusia mata kita bisa melihatnya melalui CCTV, maka insya Allah model yang kami bangun pun bisa melakukannya. Nah, lalu berapa tingkat akurasi penerapan VCC, LPR dan ILP? Nah, ini bermacam-macam. Sebentar saya lihat lagi ya. Untuk VCC data yang terakhir pada saat pembuatan belum terlalu update, yang terakhir itu di sekitaran untuk VCC itu di kisaran antara 90 ke 95% Mas Dwi. Gitu Pak. Jadi VCC, LPR dan ILP itu sekitar 90-95% keakurasiannya. Oke, baik, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Mas Mujiono Sadikin. Untuk object detection di video, apakah ada interface khusus dari sensor, dalam hal ini CCTV, ke servernya? Mangga. Jawabannya langsung aja ya. Makasih Pak Mujiono. Tidak ada Pak. Ini selama kita dapat inputan image atau gambar dari CCTV tersebut, maka gambar tersebut akan otomatis kita analisis, kita masukkan ke dalam model yang kita bangun. Nah, itu nanti akan kita deteksi sesuai dengan kebutuhan. Begitu Pak. Oke, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Mas Miftahul Aziz. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya terkait LPR. Untuk LPR tadi dikatakan training detection plate-nya menggunakan YOLO versi 3. Setelah itu diperoleh area plate-nya. Nah, yang ingin ditanyakan berikutnya, apakah proses ekstraksi karakter dari plate yang diperoleh tersebut hanya menggunakan OCR saja, atau sebelumnya untuk karakter dari plate itu disegmentasi lalu di-training lagi dengan CNN? Yang kedua Pak, jadi kita segmentasi huruf-hurufnya, dan juga jadi bentuk pelabelan datasetnya ya, kalau kita bicara datasetnya, yang pertama dataset utuh, lalu jadi keseluruhan plate number itu isinya berapa, lalu kita juga melakukan segmentasi terhadap angka-angka huruf dan angka yang ada di plate number tersebut. Kita istilahnya kita beri label. Yang pertama itu misalkan untuk kode wilayah D, lalu angka-angkanya berapa, lalu belakangnya itu kode kendaraan, nggak tahu apa itu saya namanya. Jadi yang kedua,
Jadi disegmentasi lalu di training lagi dengan CNN. Begitu Mas Suni. Oke, terima kasih Mas Utama. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Fat Chan. Ini pertanyaannya sepertinya agak umum ini ya. Nah, tapi monggo Mas Utama meresponnya bagaimana ini? Mau tanya terkait dengan network YOLO itu definisinya bagaimana ya? Iya. Monggo silakan. YOLO itu jadi untuk computer vision kita banyak punya tipe-tipe istilahnya karakteristik arsitektur dari network yang kita bangun. Di situ ada istilahnya YOLO atau you only look once. Itu di situ sudah ada berapa di setiap layer. Jadi ini asumsi Mas Cacan sudah paham tentang neural network ya. Jadi setiap layer itu tuh sudah disetting berapa banyak jumlah layer yang kita gunakan. Lalu di setiap layer itu sudah berapa istilahnya node-node yang dipakai, prosesnya, step-stepnya bagaimana, itu sudah ada standarnya. Nah, standar tersebut arsitektur tersebut kita namakan YOLO. Nah, desain arsitektur tersebut bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam aplikasi, yaitu ya kita training ulang, kita latih dengan dataset yang kita punya sesuai dengan keinginan. Begitu Mas Cacan. Oke, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Derisma ini asumsi saya ya. Assalamualaikum Pak Utama, saya ingin bertanya, bagaimana sistem membedakan antara orang yang pakai masker dengan tidak? Nilai apa yang jadi penentu? Apa metode pengklasifikasi wajah yang dipakai? Berapa nilai akurasi saat ini? Berapa jumlah dataset yang digunakan? Silahkan. Baik. Oke, yang pertama ya Mbak Derisma, kayaknya pernah dengar namanya deh ini. Jadi sistem yang membedakan antara orang yang dipakai atau tidak itu kita pakai sistemnya istilahnya apa ya, klasifikasi inferencing biasa. Jadi kita deteksi area wajahnya terlebih dahulu. Jadi setelah kita deteksi wajahnya, kita klasifikasi apakah wajah tersebut memakai masker atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi klasifikasi dua tipe, with dan without masker. Lalu klasifikasi wajah yang dipakai, yang pertama kali kami bangun, kami deteksi wajahnya pakai hard cascade, tapi kemudian karena tidak terlalu bagus, kita improve lagi dengan network yang kita training ulang berbasis FaceNet. Nah, jadi di situ klasifikasi wajahnya seperti itu. Nah, untuk akurasinya ini agak sedikit susah, tetapi terakhir kami yang terakhir pada pembuatan video demo ya, bukan yang paling baru, itu masih di sekitar 90% Mbak Derisma. Jadi apakah dia memakai masker dengan sempurna atau tidak, itu sekitar 90%. Nah, jumlah dataset yang digunakan itu ribuan, puluhan ribu malah, dari berbagai posisi, dari berbagai sudut kamera, sudut angle, jauh dekat dari kamera, seperti itu. Jadi berapa tepatnya, saya hanya bisa bilang ratusan ribu wajah orang dengan masker dan tidak pakai masker. Baik, terima kasih Mas Utama. Ini pertanyaan berikutnya ini kalau tidak salah tadi dari YouTube ini. Menarik, bagaimana membuat unique ID-nya? Nah, ini saya sendiri agak lupa ingat bagian yang mana, tapi mungkin Mas Utama ingat. Silahkan Mas. Oh ya, mungkin di bagian people tracking ya Pak ya, ini pertanyaan dari user Pondok ini. Nah, bagaimana membuat unique ID-nya? Nah, di sini kita membuat sistem tracker di mana kita mendeteksi feature-feature dari, jadi pertama suatu kamera frame, dalam frame itu kita punya berbagai macam objek yang kita deteksi, lalu kita fokus pada manusianya saja. Nah, setiap objek manusia itu kita ekstrak fiturnya atau ciri-cirinya, lalu di setiap ciri-ciri yang berbeda ini, setiap manusia yang terdeteksi, kita beri nomor 0 sampai unlimited tergantung dengan jumlah manusia di dalam frame tersebut. Nah, jadi feature ini yang kita pegang. Setiap feature ini, setiap bounding box yang dihasilkan untuk deteksi manusia, kita beri level 0 sampai kita beri nomor 0 sampai tak terhingga sesuai dengan masing-masing. Nah, 0 ini sudah dikaitkan dengan feature apa yang ada di manusia tersebut. Nomor 1 feature apa yang sudah ada di manusia tersebut. Jadi sehingga ketika
manusia bernomor 1 atau bernomor 0 ini keluar dari frame, ketika mereka kembali, kita masih tetap menyimpan feature-nya, lalu kita berikan ID yang sama. Oke, Begitu, baik. Pak. Terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Mas Buana Suhurdin Putra. Bagaimana tingkat akurasi emosi dari wajah? Sedangkan objek manusia hampir semuanya menggunakan masker. Silakan, Mas. Oke. Ini untuk pertanyaan menarik Pak Buana. Nah, ini untuk yang akurasi emosi wajah, kita menggunakan untuk wajah yang tanpa masker, Pak. Jadi istilahnya kalau dengan masker, karena kelihatan mata saja, kita belum bisa melakukan modelingnya, ekspresinya apa. Tetapi yang ditekankan di sini adalah ketika tanpa masker, itu wajah yang emosi wajah yang tersirat dalam ekspresi kita itu apa, itu bisa kita estimasi, gitu Pak. Jadi kalau untuk pakai masker kita belum bisa melakukan estimasi emosinya. Baik, terima kasih Mas Utama. Ini pertanyaan berikutnya ini agak serem juga nih dari bos kita yang baru ini, Pak Defense yang baru nih, Pak Tutun Johana. Mohon pencerahan tracking untuk orang yang berpindah ke lokasi yang berbeda, sehingga otomatis kameranya berbeda. Nah, itu apakah dimungkinkan? Urusannya berarti mirip-mirip unique ID tadi, tapi kalau pindah kamera ya? Iya, betul. Jadi nah, di sini, makasih pertanyaannya Pak Tutun. Nah, ini untuk yang pindah kamera, tentu kita agak susah untuk meng-keep ID-nya. Nah, di situ yang kita keep itu adalah feature-nya, Pak. Jadi feature-nya kita keep. Jadi untuk setiap kamera, nanti di setiap kamera kita memiliki istilahnya database sendiri hasil tracking tersebut. Nah, di situ yang kita samakan nanti berikutnya itu adalah kita matchingkan feature dengan feature antar kamera. Nah, di situ setelah kita matchingkan feature, kita bisa istilahnya melakukan koneksi ID mana yang bersambung. Jadi misalkan di kamera 1 ID-nya 0, di kamera 2 ID-nya 100, maka ya setelah kita matchingkan fiturnya, kita bisa lihat bahwa ID 0 itu sama di kamera 1 sama dengan ID 100 di kamera 2. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Nurwulan. Izin bertanya, untuk SSD, asumsi saya ini single shot detection ya? Iya, apakah hanya digunakan untuk face detection atau bisa digunakan untuk objek lainnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurwulan. Jawabannya adalah bisa digunakan untuk objek lainnya. Tetapi untuk kasus kami fokus menggunakan SSD untuk face detection saja, untuk wajah manusia. Ini tapi untuk mendeteksi benda-benda lain seperti komputer, laptop, HP, dan lain sebagainya, SSD, network SSD pun dapat digunakan. Tapi seperti biasa, ya kita harus melatihnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi jawabannya sekali lagi adalah bisa digunakan untuk objek lainnya. Baik, terima kasih Mas Utama. Ini kebetulan jamnya sudah jam 11, tapi kita selesaikan aja pertanyaannya, nggak apa-apa ya, Mas Utama ya? Baik, Pak. Baik. Oke, ya biar tuntas. Pertanyaan nomor 11 dari Mas Diskar Rudinal. Pak Utama, apakah teknologi serupa telah dikembangkan di tempat atau negara lain? Saya concern kalau mulai implementasi nanti clash dengan patent issue. Silakan Mas Utama. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Diskar. Ini Pak Diskar di Jepang tampaknya. Nah, ini untuk teknologi serupa itu sudah banyak Pak Diskar, di Amerika, di Cina. Cina pun bahkan sudah melakukan deteksi istilahnya tracking untuk suatu wilayah kota ya di sini. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini adalah kita menggunakan kita menggunakan dataset kita sendiri, dalam artian itu memang milik kita, milik lokal, milik Indonesia, sehingga kaitannya dengan negara lain itu kita untuk teknik-teknik, mungkin paten itu kaitannya dengan teknik ya, kita hanya menggunakan teknik-teknik yang sudah dipublikasi di dalam paper. Jadi kita melakukan literatur studi, kita pelajari dan kita coba terapkan hasil yang ada di paper itu dengan dataset yang ada yang kita miliki di Indonesia. Jadi insya Allah seharusnya Biologic itu tidak melanggar paten yang sudah ada, gitu Pak. Jadi kita tidak menggunakan
model-model yang dipakai oleh negara lain, tetapi kita memang mendevelop model tersebut dari data-data yang kita miliki dari nol. Begitu Pak. Baik, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Mas Asyur Zaldi. Untuk mendeteksi gerak kendaraan kiri, kanan, atau lurus, sebaiknya menggunakan metode apa? Oh, mungkin tekniknya bisa banyak ya, Mas Asyur. Mungkin yang paling simpel yang saya kepikiran sekarang untuk arah itu mungkin kalau saya menggunakan double apa istilahnya, counter line. Jadi di situ kita buat garis imajiner pada layar CCTV kita, garis satu dan garis kedua. Jadi itu posisinya terserah kita. Kalau misalkan kita biasanya yang paling simpel adalah menggunakan double counter line. Jadi sehingga kita bisa tahu dia bagian mana yang bagian dari arah mana kendaraan itu bergerak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ihsan Sidik. Apakah dapat juga digunakan untuk mengenali jenis ras manusia? Oh, iya. Misalkan untuk aplikasi di bandara internasional. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Apakah bisa mengenali jenis ras manusia? Oke, selama ini kita melakukan deteksi untuk ras Indonesia yang memakai jilbab, yang rada kuning kekosongan, yang seperti itu. Tetapi jikalau kita memiliki, kita bisa mencari dataset dari ras-ras lainnya di internet sebetulnya yang di-open secara bebas. Jadi sehingga ketika kita melakukan training kembali, kita sudah melakukan testing di untuk long range CCTV di bandara itu, tapi maaf saya tidak menunjukkan hasil video demonya, tetapi itu sudah kita coba dan untuk tracking tidak terjadi masalah sama sekali Pak. Coba tadi Pak Ihsan ya? Iya, Pak Ihsan Sidik. Jadi jawabannya bisa Pak. Oke, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan nomor 14 dari Akwin Fahmi Fahanani. Izin bertanya Pak, untuk menghitung jarak antar orang, bagaimana cara kalibrasinya? Apakah jarak pada sistem Anda mengubah piksel kesatuan meter? Bagaimana cara menentukan kategori jarak aman dan tidak aman antar manusia? Silakan. Oke, baik. Yang pertama ya, bagaimana cara kalibrasinya? Nah, di sini kalibrasinya kita masih menggunakan estimasi, Pak. Kita belum ini kejadian kita baru membangun model ini setelah kejadian COVID. Jadi setelah setelah kita tidak disarankan untuk pergi keluar lapangan. Jadi di sini kita masih melakukan estimasi berdasarkan berdasarkan area wajah, berdasarkan besar kepala dan besar tubuh. Nah, dari situ kita estimasi berapa jarak kalibrasi antara meter dengan besar tubuh kita. Jadi rata-rata manusia itu sekitar bahu ke bahu itu sekitar 60 cm, berarti 1 meter itu berapa kalinya jarak bahu ke bahu seperti itu. Jadi untuk kategori jarak aman kita hanya mengikuti arahan dari ahli yang lain. Kalau pemerintah bilang 2 meter itu aman, maka kita bisa melakukan setting atas model yang kita bangun. Jadi kita sentuhkan perimeter aman itu seberapa, nilai berapanya itu kita dapatkan dari pemerintah, Pak. Jadi bukan kita yang menentukan. Baik, jadi yang tadi hasil video tadi itu kita setting 1 meter hanya untuk estimasi saja. 1 meter kita bisa deteksi, maka yang lebih besar dari 1 meter pun bisa kita deteksi. Baik, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Untari Novia Wisesti. Izin bertanya Pak Utama, untuk mengukur suhu manusia menggunakan AI model yang diajukan, apakah memerlukan sensor khusus di area tersebut? Terima kasih. Oke, baik Pak Mbak Untari, kita pakai dual kamera Pak, dual optik video kamera Mbak Untari, jadi RGB dengan thermal kamera. Jadi di situ thermal kamera memiliki sensor yang mengkalibrasi atau mengestimasi temperatur pada suatu objek, itu saja. Jadi pembacaan dari thermal kamera kita tampilkan di pembacaan yang kita dapatkan, analytics yang kita dapatkan dari gambar biasa yang RGB itu.
Terima kasih Mas Utama. Pertanyaan ke-16 dari Mas Ahmad Syarifuddin Randiko. Izin bertanya, untuk source code apakah contoh source code untuk sistem tersebut dapat diakses umum? Nah, monggo silahkan. Untuk source code ya, ini sebetulnya perlu, kalau untuk source code kita perlu apa istilahnya diskusi langsung dengan beberapa pihak, dengan pihak pusat AI dan juga pihak karena ini hasil riset kolaborasi dengan pihak industri juga. Tapi mungkin kalau API-nya mungkin bisa Pak Pak Andika tadi ya. Tapi kalau kalau source code-nya kita kurang tahu. Perlu diskusi lanjut Pak. Mungkin kita perlu diskusi lanjut tentang hal itu. Oke, baik. Terima kasih. Intinya kontak pusat AI ITB gitulah ya. Nah, ya gitulah. Oke, terima kasih. Pertanyaan ke-17 dari Retantio Wardoyo. Pak Utama, mau nanya, apakah metode rule-based system menjadi tidak lagi dipakai dengan adanya Deep CNN yang menggunakan clustering dan klasifikasi untuk deteksi COVID ini? Sampai sejauh mana ya Pak ya? Jadi gini, untuk Deep CNN ataupun untuk neural network ini kita sebetulnya menggunakannya untuk ekstraksi ciri-ciri atau fitur-fitur saja Pak. Untuk istilahnya berapa jarak aman, berapa jarak tidak aman itu tuh ditentukan oleh rule juga. Jadi ketika hasil feature yang kita dapatkan dari CNN itu menghasilkan suatu jarak aman yang istilahnya berada di jarak yang aman, maka kita beri warna hijau. Kalau yang tidak aman kita beri warna merah. Apakah seperti itu maksudnya Pak? Atau rule based system yang lain yang Bapak maksudkan? Nah, ini nanti mungkin bisa di follow up Jabri ini ya, karena bisa jadi diskusi yang panjang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu aja ya. Pertanyaan nomor 18 dari Mbak Nurwulan. Apakah ada wadah kalau mau join riset tentang new normal menggunakan AI ini? Saya izin menjawab sedikit ya, Mas. Silakan. Ya, tentunya sangat welcome ya Pusat AI ITB ya. Jadi nanti silahkan dikontak di mungkin ada email atau mekanisme kontak di poster itu nanti bisa langsung dihubungi saja kalau misalkan memang mau gabung gitu ya prinsipnya. Karena itu salah satu misi dari Pusat AI ITB juga. Mas Utama mau menambahkan mungkin? Iya, betul. Itu jawaban saya juga, Mas. Oke, siap. Saya sekali-sekali juga pengen ikut jawab, Mas, ini, Mas. Baik, Mas. Silakan. Pertanyaan dari Mas Dwi Marendra. Ini sepertinya pertanyaan kedua mungkin ya. Yeah. Bagaimana menghitung benda bergerak, manusia atau kendaraan antara yang maju dan yang mundur? Ini kurang lebih mirip ya tadi ya. Tapi monggo, Mas Utama. Oh, itu tadi misalkan jadi kita setting ini Pak Dwi. Jadi kita pasang counter line. Jadi di situ ketika suatu kendaraan maju nih ya, misalkan nabrak counter line tersebut, kita hitung +1. Ketika dia kembali dua counter line kita hitung -1. Itu tadi seperti itu. Kalau kita pasang dua line, kita sudah tahu arahnya, maka dari arah tersebut kita bisa menghitung yang positif yang mana, yang negatif yang mana arahnya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan nomor 20 dari Mas Ilham. YOLO itu turunan YOLO ya, Kak? YOLO sama YOWO ya untuk aplikasinya berbeda. Kalau YOLO itu lebih kepada still image, sedangkan kalau YOWO itu lebih kepada aktivitas. Jadi ada temporal istilahnya, ada temporal apa sih istilahnya Mas ya, Mas Doni, ada temporal labelnya. Iya. Multi frame gitu ya, processingnya multi frame. Betul. Kalau YOLO itu single frame bisa. Jadi apakah turunannya mungkin terinspirasi dari YOLO, ya. Mas Ilham? Oke, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Ika Parma. Apakah dengan kamera atau webcam ini bisa juga mendeteksi manusia yang positif COVID-19 jika kamera ini diletakkan di depan pintu masjid? Outputnya untuk mengurangi penyebaran virus COVID. Silakan Mas Utama. Oke. Mungkin ini yang ingin saya tekankan ya, bahwa untuk apakah seseorang itu terinfeksi virus COVID atau tidak, yang paling tepat itu adalah menggunakan tes PCR.
Tetapi mungkin jika kita ingin mengklasifikasikan seseorang itu bertemperatur tinggi atau tidak, yang masuk masjid itu bisa kita lakukan. Tetapi untuk mengeluarkan apakah itu penderita COVID atau tidak, saya tidak berani menjawabnya. Karena yang kita dapatkan itu hanya informasi suhu tubuh saja, itu saja, suhu kepala. Jadi untuk pertanyaan Mbak Ika ini ngeri-ngeri sedep ya. Jadi jawabannya ya kita hanya bisa mengeluarkan informasi terkait temperatur atau suhu badan saja, Mbak. Oke, mungkin kalau ditambahkan sedikit tadi kan kalau ada aktivitas batuk-batuk ya gitu mungkin ada warning gitu ya. Ya, ada warning ya. Tapi untuk judgement bahwa itu pasti COVID, saya nggak berani melakukannya. Oke, siap-siap. Pertanyaan berikutnya dari Mas Esa Prakasa, dengan kamera infrared, apakah bisa diperoleh distribusi suhu pada badan manusia? Silakan Mas Utama. Bisa Pak Esa. Jadi kita infrared kamera tersebut bisa mendeteksi sebaran temperatur pada seluruh tubuh. Jadi jawabannya bisa. Tetapi untuk yang di sisi temperatur yang tadi kami tampilkan itu hanya untuk nilai tertinggi di area wajah saja, Pak. Oke, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya nomor 23 dari Mas Revi M. Fadli. Ini saya konteksnya agak nggak nangkep, tapi mungkin Mas Utama nangkep ini. Adversarial case yang menarik apa saja? Aduh, apa ya? Nah, itu makanya. Adversarial case. Adversarial case itu maksudnya apa ya? Apakah adversarial network itu tergantung gitu? Dengan GAN itu generatif GAN gitu. Tapi kan sepertinya Mas Utama tadi nggak ada yang presentasinya terkait dengan GAN juga ya? Nggak pakai. Nah, mungkin nanti Mas Revi M. Fadli bisa kontak langsung Mas Utama lewat Pusat AI ya ini ya. Kalau lebih gampang gitu kali ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari ini nama panggungnya agak lucu ini, Free Rebels Gaming. Sanggupkah dijalankan dengan SBC Raspberry Pi 4? Ya. Untuk beberapa kasus kita sudah mencoba juga untuk edge computing, terutama pakai Raspberry kita sudah pernah coba. Untuk kasus-kasus yang ringan seperti misalkan untuk face recognition, lalu apalagi ya, tidak semua kasus yang kami tampilkan tadi itu bisa diterapkan langsung di Raspberry, hanya beberapa kasus saja, tetapi detail yang mananya yang sudah bisa kami coba itu belum, tidak bisa saya jawab sekarang. Jadi nanti kita mungkin diskusi lebih lanjut lagi. Aduh, banyak jawabannya. Nggak masalah. Saya mungkin nambahin sedikit. Tadi mungkin kalau rekan-rekan partisipan ada yang memperhatikan di network yang dipakai tadi ada yang pakai Tiny YOLO. Nah, kalau Tiny YOLO itu kandidat bisa jalan di Raspberry 4 itu. Mungkin begitu ya, Mas Utama ya? Betul sekali, Pak. Betul sekali. Okay. Nah, pertanyaan berikutnya nomor 25 dari Axel Kasparov. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk training model dengan data video itu, Pak? Atau apakah video tersebut diekstrak menjadi gambar dulu atau bagaimana? Contohnya saat mendeteksi batuk. Oke. Untuk aktivitas detection ya, untuk activity detection ini, yang untuk batuk tadi, iya betul. Jadi video itu tersusun dari banyak frame ya, Mas Axel ya. Nah, frame-frame tersebut itu kita training ke dalam Yowo, arsitektur Yowo kita training yang sudah ada labelnya. Lalu untuk berapa lama itu tergantung seberapa akuratnya. Terakhir kalau tidak salah satu model bisa utuh atau bisa menambahkan beberapa aktivitas untuk mendeteksi aktivitas yang lain, itu kita perlu waktu sekitar 2 hari untuk membuat model tersebut dengan spesifikasi kita pakai 16 giga speknya saya lupa, tapi di komputer kami itu menggunakannya membuat model tersebut itu sekitar 2 hari. Apakah itu lama atau cepat saya kurang tahu, tetapi sudah cukup puas karena kami bisa menghasilkan model yang relatif akurat untuk mendeteksi aktivitas tersebut. Jadi diambil frame per frame-nya, dimasukkan ke network itu, Mas Axel. Baik, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Mas Al-Maghribi Sadli. Mau bertanya, apa bedanya metode YOLO dengan Yowo? Apakah YOLO untuk mendeteksi objek dan Yowo untuk mendeteksi aktivitas? Apakah ada perbedaan dataset yang digunakan?
Yang paling gampang kita lihat itu adalah kalau YOLO itu ada temporal sequence, ada temporal identitasnya, jadi lebih cocok untuk yang terkait dengan aktivitas. Kalau YOLO itu tidak istilahnya apa ya, tidak mengcover temporal atribut, itu saja sih. Jadi apakah perbedaan dataset yang digunakan, datasetnya untuk YOLO itu adalah kita memakai sequence frame, itu saja. Jadi frame-frame yang video itu kita gunakan untuk training YOLO. Kalau YOLO tidak perlu sequence frame tersebut. Baik, terima kasih Mas Utama. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Diki R. Artificial Intelligence ini menggunakan bahasa pemrograman apa ya? Oke. Baik Mas Diki. Kalau kami melakukannya dengan bahasa pemrograman Python namanya. Tapi sudah tentu bisa digunakan yang lain-lain pun bisa, bahasa pemrograman yang lain. Mengapa kami menggunakan Python? Ya karena itu open source, tidak berbayar, dan itu juga karena open source inilah banyak komunitas yang membantu pengembangan bahasa pemrograman ini. Jadi bahasa pemrogramannya adalah Python, Mas Diki. Baik, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan nomor 28 dari Mas Laki Pro10. Dari AI Vision ini, apakah dapat menghasilkan output berupa raw data untuk database? Raw data itu apa ya maksudnya ya? Maksudnya data tabular mungkin? Data, kalau itu fitur-fiturnya sudah. Jadi setelah kita menerapkan, ketika kita memasukkan input kita, jadi image itu kan kita kategorinya sebagai data tidak terstruktur ya. Jadi data tidak struktur, kita masukkan model, kita ekstraksi fiturnya, itu sudah dalam bentuk data terstruktur, Mas Luki. Jadi itu saja. Nah, dari data terstruktur itu baru kita melakukan klasifikasi, deteksi, dan seterusnya. Jadi, apakah bisa untuk menghasilkan data terstruktur dalam database? Jawabannya adalah bisa, gitu saja. Oke, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya, wah ini langsung bisnis nih. Dari Mas Erik Rekin, mau tanya Pak Prof, bagaimana bisnis modelnya untuk produk atau service AI ini ditawarkan ke customer atau end user? Apakah dalam bentuk purchase lump sum, paket all-in, atau fee percentage, rental, dan lain sebagainya? Atau bagaimana cost patenya berlaku berapa lama, dan lain sebagainya? Matur nuwun. Aduh, pertanyaannya sulit ini. Bagaimana kita perlu kita belum terlalu paham masalah ini, Pak Erik Rekin. Nah, jadi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, di situ kita bisa, ini mungkin bukan bagian saya untuk menjawabnya ya, Mas Doni ya. Ya, kontak aja ke Pusat AI ITB. Nah, kebetulan untuk 2 minggu lagi langsung kepalanya, nanti kita umumkan. Oh iya, 2 minggu lagi kepalanya, ya. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya ya Mas Utama ya, nomor 30. Dari Mas Arifal Dwi Sentosa, izin bertanya untuk people tracking Pak, atribut apa saja yang menentukan seseorang itu menjadi unik dan seperti apa hasil tracking divisualisasikan? Oke, terima kasih Mas Arifal. Ini atribut apa itu sebetulnya kita mendeteksi yang pertama manusianya secara keseluruhan, jadi seluruh gambar seluruh manusianya kita crop istilahnya, lalu kita ekstrak. Jadi di situ misalkan secara tidak langsung kita bisa melihat fitur apa saja yang selalu mengikuti orang tersebut. Jadi si A fiturnya seperti apa itu nanti akan keluar. Apakah kalau misalkan bahasa semantiknya, apakah orang itu menggunakan baju warna merah, topi, tas pinggang, tas punggung, seperti itu, celana jeans, dan seperti itu tuh kita sudah fitur-fitur itulah mungkin yang tersimpan dalam hasil ekstraksi model yang kita bangun. Oke, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Mas Ahmad Harimawan. Untuk pendeteksian temperatur wajah, bagaimana caranya mengkalibrasi pixel image-nya hasil tayangan kamera? Oh, oke. Gini Pak Ahmad, sebetulnya untuk temperatur wajah kita menggunakan thermal kamera. Jadi kita menggunakan device khusus, Pak. Nah, dalam thermal kamera tersebut sudah ada sensor yang
berbasis infrared yang mengukur berapa temperatur tubuh tersebut, temperatur wajah tersebut. Nah, hasil pembacaan dari thermal kamera inilah yang kami ambil dan kami sematkan pada hasil kamera RGB, red green blue, atau hasil kamera optik yang biasa kita lihat sehari-hari. Begitu, Pak. Jadi kita tidak melakukan kita hanya mengambil hasil jadi dari pembacaan thermal kamera. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Mas Muhammad Rizky Duwinanto. Selamat pagi Pak Utama, izin bertanya, bagaimana cara melabelkan model action detection? Berapa jumlah label aksinya yang sudah ada? Lalu apakah label aksi yang dipakai saat ini hanya fokus dengan yang berhubungan dengan pandemi, seperti mencuci tangan, batuk, bersin? Berapa akurasi saat ini? Terima kasih. Oke, betul. Ini untuk aktivitas deteksi. Tadi untuk saat ini model yang kami buat itu baru sekitar 100 aktivitas berbeda. Jadi tidak hanya bersin dan cuci tangan atau batuk, tidak. Tetapi cuci tangan dan batuk serta itu tuh hanya bagian dari aktivitas yang sudah mampu kita deteksi. Itu saja, Pak. Jadi jenis-jenis deteksinya bisa apa saja, ada banyak, ada 100, saya lupa listnya. Kami punya listnya tapi tidak bisa kami sebutkan sekarang. Tadi seperti stretching leg, minuman, sikat gigi, memetik buah, mengarrange bermain bola basket, itu tuh sudah ada dalam list kami. Nah, oke, untuk baik. Monggo, silakan. Akurasi dari itu tuh masih relatif rendah, itu sekitar 80-an%. Jadi tadi kita masih lihat masih sekitar dari 100 tipe aktivitas itu sekitar 80% kita deteksi dengan betul, gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan berikutnya dari Mas Arsyad Kamili. Ini tentang etik sini. Izin bertanya, apakah pernah dipikirkan mengenai visibility penerapan AI seperti yang dijelaskan dari sisi keetisan dan keamanan privasinya? Kemudian pertanyaan B-nya, bukankah kecanggihan identifikasi hingga ekspresi yang tadi ditunjukkan juga akan menghadapi penolakan dari masyarakat yang takut akan penyalahgunaan teknologi ini? Silakan Mas Utama. Iya, baik. Nah, jadi untuk etik ini sebetulnya ada itu Pak Windy, beliau ada ahlinya di area etik AI ini. Dari sisi saya pribadi, saya lebih kepada engineer, bagaimana kita bisa memanfaatkan computer vision sesuai dengan keperluan kita. Jadi etik itu sesuatu hal yang emang yang perlu kita pertimbangkan juga. Tetapi untuk pemberitahuan bahwa pemilik gedung di Indonesia itu kalau tidak salah, maaf tolong dikoreksi ini, kalau tidak salah pemilik gedung itu mempunyai hak untuk melakukan apa saja yang berada di kawasannya, misalkan untuk mendeteksi informasi tentang seseorang. Jadi asumsinya adalah ketika orang masuk ke suatu gedung milik pribadi, kayak misalkan gedung perkantoran, maka pihak kantor itu secara otomatis manusia itu juga sudah paham bahwa jika dia masuk ke dalam suatu gedung maka akan terekam oleh CCTV dan CCTV tersebut akan terkait dengan deteksi wajah dan sebagainya. Nah, kalau untuk kondisi di lapangan, di luar, misalkan di ruang terbuka yang itu adalah bidang wewenang pemerintahan kota, maka sudah barang tentu itu perlu dibuat suatu kebijakan khusus oleh pemerintah kota. Begitu Pak. Jadi etisnya apakah dipikirkan? Dipikirkan ya, karena saya jujur lebih memikirkan dari sisi engineering-nya saja dahulu. Etis nanti akan ada. Jadi sebelum kita deploy atau sebelum kita publish, etis itu sudah akan dipagari oleh etis-etis yang dipikirkan oleh pihak lain. Begitu Pak. Baik, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan nomor 34 dari Mas Arif RD. Untuk voice, apakah ada penelitian AI-nya? Misalkan deteksi orang bersin dan batuk atau voice sakit pernapasan. Silakan Mas Utama.
Nah, ini sudah ada sebetulnya walaupun masih jarang ya. Ini tidak kami bahas kali ini karena emang spesifikasi kami di vision, di computer vision, jadi yang terkait dengan gambar. Nah, untuk yang deteksi orang bersin dari batuk itu nanti mungkin akan ada webinar lain, mungkin ada ahlinya juga ITB, itu terkait dengan speech, pengolahan data suara, signal suara, itu nanti mungkin akan di webinar selanjutnya. Jadi Mas Arief, mohon mungkin tunggu informasi dari Pusat AI, kapan webinar terkait dengan speech ini bisa dilakukan. Baik, terima kasih Mas Utama. Pertanyaan nomor 35 dari Mas Panca Dwi Prabawa. Apakah untuk people tracking sudah pernah digunakan untuk melihat perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain? Katakan berapa orang yang menuju pasar Tanah Abang, yang dalam hal ini destination, dan perkiraan dari mana dia berangkat atau origin. Ini ada sedikit banyak ada kaitannya dengan yang Pak Tutun tadi ya berarti. Iya, betul. Ini skalanya emang skala besar sekali ya kalau kita misalkan ingin mengetahui. Jadi untuk multi kamera, jadi emang kita perlu sources, resource, database yang besar dan lain-lainnya. Nah, di sini apakah mungkin? Ya, jawabannya adalah mungkin saja asal kita memiliki datanya. Jadi kamera itu berasal dari mana dan ada di mana saja, selama orang tersebut itu terekam dalam kamera yang terintegrasi dengan model yang kami bangun, seharusnya bisa. Jadi di sini kita merekamnya per kamera, sebetulnya masih per kamera, ID, feature kita simpan, kamera lain kita simpan, dan nanti setelah itu kita lakukan post processing, di mana feature-feature dari kamera 1, 2, 3, 4 kita komparasi sehingga kita kita bisa mendeteksi keterkaitan ID dari setiap manusia yang kita tracking. Begitu Mas Panca. Ini perlu terima kasih lagi ya. Oke, terima kasih Mas Utama. Ini pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Dari Pak Dadi Rosadi, izin bertanya, apakah AI bisa digunakan untuk data diskrit? Nah, silahkan Mas Utama. AI bisa untuk data diskrit? Kalau jawabannya bisa Pak Dadi. Jadi jawabannya data diskrit itu data tidak kontinu ya. Nah, kita untuk di image pun itu kita datanya adalah data diskrit. Jadi setiap pixel dalam image kita ubah ke dalam angka. Nah, jadi apakah itu maksudnya ya, Mas Doni? Saya pikir demikian, Pak. Jadi memang semua justru harus didiskritkan untuk diolah oleh AI engine ya. Saya pikir demikian. Iya. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Utama. Jadi ini kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya sudah mau berbagi dengan kita-kita semua. Jadi ini mohon kita berikan aplaus yang semeriah-meriahnya ini. Terima kasih. Ya, baik, sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit pengumuman. Jadi tanggal 3 Juni, jadi ini sudah tidak puasa nanti ya. Selesai Lebaran akan ada seri webinar ketiga. Pembicaranya adalah langsung Ketua Pusat AI ITB, Bu Ayu Purwarianti ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya terkait dengan pusat AI, dan ini kalau dugaan saya topiknya mestinya tentang speech ya ini ya, speech atau mungkin tentang teks ya. NLP, oke ya. Jadi tadi juga ada yang bertanya kalau misalkan ada yang berikutnya mohon dikontak. Nah, ini pengumumannya sekalian saya sampaikan di sini. Dan terkait dengan webinar ini juga ada sertifikatnya atau lebih tepatnya e-sertifikat. Jadi nanti mohon dicek di email masing-masing. Mungkin dari Mas Utama ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak ada, sudah Pak. Oke. Sudah cukup. Siap. Terima kasih sekali untuk partisipasinya. Sampai jumpa di webinar dari Pusat AI ITB yang berikutnya. Selamat siang. Terima kasih. Siang, terima kasih. Terima kasih Mas Utama, Mas Doni. Pak Doni ya? Siap. Doni, Pak. Pak Prof. Siap. Yang